Anies Baswedan bakal tersangka korupsi Formula E. Ini kata KPK. KPK adalah penegak hukum, semua proses hukumnya berdasarkan hukum dan alat bukti. Jadi kita tidak sedang menegakkan dan merespon komentar-komentar. Oh benar, udah 19 kali ekspos Pak. Dan ekspos terakhir, pemimpin terakhir memimpin semua sepakat gitu. Itu benar nggak Pak kata Denny Indrayana? Itu kan katanya Pak Denny ya. Jadi saya kira nggak benar ya Denny. Mengklarifikasi, membenarkan adalah Pak Denny saja, bukan kami. Proses sudah sedikit terungkap, ya kami sedang mempertimbangkan juga, ya bagaimana kalau proses lidik itu kita buka saja, kan itu, supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK. Ya, dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan, kan begitu. Ya. Supaya apa? Ya, supaya masyarakat tidak lagi curiga, ya, seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Ya. Sekali lagi saya selalu sampaikan, KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan saya sampaikan beberapa kali bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang itu sebagai tersangka, ya, karena masih dalam proses penyelidikan, kan seperti itu. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut, ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Disinilah saya tertarik karena ternyata menuju Pilpres 2024 lembaga anti korupsi seperti KPK dibawa-bawa masuk ke dalam gelanggang politik. Ini yang membuat KPK jadi serba salah waktu mau periksa Anies Baswedan terkait kasus Formula E. Karena mereka itu selalu ditekan dan dianggap bagian dari gerakan politik untuk menjegal Anies Baswedan. KPK jadi sulit kerja ketika sebuah kasus akhirnya masuk ke ranah politik. Apalagi menjelang pesta besar demokrasi di tahun 2024 ini. Anies Baswedan memang sedang bermasalah dalam penyelenggaraan Formula E. Karena dianggap melakukan pemborosan anggaran hanya untuk sebuah event yang dipaksakan dan tidak menguntungkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanggapi pernyataan Denny Indrayana bahwa Anies Baswedan bakal tersangka korupsi kasus Formula E. Hasil hipotesisnya, kata Denny, itu sudah bukan menjadi rahasia publik, atau dalam kata lain sudah ada beberapa pengamat yang menyatakan hal demikian. Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut lantas meyakini kalau narasi soal Anies Baswedan akan dijadikan tersangka itu erat kaitannya dengan Pilpres mendatang. Dia menduga ada kekuatan dari pemerintahan yang ingin menjegal atau menggagalkan pencapresan Anies Baswedan melalui penetapan tersangka. Menyikapi Denny Indrayana, KPK menegaskan kasus Formula E yang disebut-sebut menyeret Anies Baswedan sebagai tersangka itu masih tahap penyelidikan. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebar isu Anies Baswedan segera menjadi tersangka korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Denny mengklaim Anies bakal jadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi Formula E. Denny menyebut status hukum mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai upaya menjegal Anies sebagai dalam Pilpres 2024. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kasus Formula E saat ini masih tahap penyelidikan. Sejauh ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK angkat bicara mengenai info yang didapat Denny Indrayana. Denny sebelumnya mengaku mendapat info bahwa Anies Baswedan akan segera ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara Formula E. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kasus Formula E saat ini masih tahap penyelidikan. Lebih jauh, KPK enggan menanggapi pernyataan Denny Indrayana secara spesifik, sebab Komisi Anti Korupsi menilai apa yang disampaikan Denny Indrayana hanyalah asumsi semata. Sudirman Said memberikan respon atas gosip yang disampaikan Denny Indrayana mengenai Anies Baswedan sebagai tersangka di KPK. Dia mengklaim apa yang disampaikan caleg Partai Demokrat itu akan menjadi kebenaran. Namun, juru bicara Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu malah memuji pernyataan Denny yang menggunakan pernyataan orang lain. Sudirman kemudian juga menyerukan jika benar Anies
akan jadi tersangka dan merupakan bagian dari langkah politik pencegahan, maka harus dilawan. Sebelumnya KPK juga sudah berulang kali melakukan perkara untuk menaikkan kasus itu ke penyelidikan. Namun Kedeputian Penindakan KPK menolak menaikkannya ke tahap penyidikan karena kurang bukti. Sementara sebagian pimpinan KPK disebut ingin memaksa kasus itu naik ke penyidikan. Menurut Denny, dia mendapatkan info dari anggota DPR bahwa Anies segera menjadi tersangka di kasus itu. Dia bilang semua komisioner KPK saat ini sudah satu suara. Dia menduga ada kekuatan dari pemerintahan yang ingin menjegal atau menggagalkan pencapresan Anies Baswedan melalui penetapan tersangka menyikapi Denny Indrayana. KPK menegaskan kasus Formula E yang disebut-sebut menyeret Anies Baswedan sebagai tersangka itu masih tahap penyelidikan. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebar isu Anies Baswedan segera menjadi tersangka korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Denny mengklaim Anies bakal jadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi Formula E. Denny menyebut status hukum mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai upaya menjegal Anies sebagai dalam Pilpres 2024. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kasus Formula E saat ini masih tahap penyelidikan. Sejauh ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK angkat bicara mengenai info yang didapat Denny Indrayana. Denny sebelumnya mengaku mendapat info bahwa Anies Baswedan akan segera ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara Formula E. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kasus Formula E saat ini masih tahap penyelidikan. Lebih jauh, KPK enggan menanggapi pernyataan Denny Indrayana secara spesifik, sebab Komisi Anti Korupsi menilai apa yang disampaikan Denny Indrayana hanyalah asumsi semata. Sudirman Said memberikan respon atas gosip yang disampaikan Denny Indrayana mengenai Anies Baswedan sebagai tersangka di KPK. Dia mengklaim apa yang disampaikan caleg Partai Demokrat itu akan menjadi kebenaran. Namun, juru bicara Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu malah memuji pernyataan Denny yang menggunakan pernyataan orang lain. Sudirman kemudian juga menyerukan jika benar Anies akan jadi tersangka dan merupakan bagian dari langkah politik pencegahan, maka harus dilawan. Sebelumnya KPK juga sudah berulang kali melakukan perkara untuk menaikkan kasus itu ke penyelidikan.